Haleluya, shalom saudara terkasih. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya roh Allah ada di dalam kita, amin. Memuji nama Tuhan, kita angkat pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
bersukacita dan bersemangat senantiasa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Akan yang dibelakangku, serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan berlari kepada tujuanmu.
bagiku, lebih dari semua yang ada. Segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Adanya ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih hatiku padamu, satu pun dapat menggantikanmu. Yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu. Adanya ku akan menyembahmu. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan menyembahmu, Selamanya kami tak berpaling darimu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Kaulah segalanya. Oh, kami bersyukur sebab Engkau sangat baik. Kami memuji-Mu, meninggikan Engkau selama-lamanya. Terima kasih buat pekerjaanmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Engkau yang lebih dulu memilih kami dan menetapkan apa yang akan kami jalani. Terima kasih pekerjaan-pekerjaan-Mu sungguhlah ajaib, sungguh heran, sungguh tak terselami. Ku tahu Bapa pelihara
sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Engkau sudah menolong kami sampai dengan hari ini semuanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan Engkau mengajari kami kembali. Kasih kami tundukkan pikiran kami ini untuk boleh kembali diajari oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dengan sederhana sehingga kami boleh menerapkannya dalam hidup kami. Kami boleh makan dari kebenaran firman-Mu. Pada keadaan apapun kami boleh menikmati seluruh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Daripada Engkau kami memperoleh hidup, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh kekudusan, kami ditahirkan, dikuduskan oleh karena kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Ya, shalom. Haleluya, shalom. Bagaimana kabar saudara malam hari ini? Shalom Pak. Shalom semuanya. Apakah saudara baik-baik saja? Baik-baik saja Pak. Dengaran ya? Belum. Shalom semua. Shalom. Shalom Pak. Kecil suaranya ya? Jelas kok Pak. Kecil juga. Yang lain coba yang lain. Iya, sudah oke. Suaranya kecil, Pak. Suara siapa? Suara saya kecil. Suaranya kecil.
bisa jadi kecil. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Besar juga di sini. Shalom, tes 1. Bagaimana sekarang? Cek 1. Cek 1. Tes. Sudah oke kah? Baik, puji Tuhan saudara. Ya, boleh kita lanjutkan lagi ya ajaran kita hari ini. Bahwa ada caranya Tuhan membuat kita tertarik dengan jalannya, gitu ya, dengan jalan-jalannya, sehingga proses penaklukan kita itu terjadi ya. Jadi saudara, kepercayaan kita itu bukanlah berdiri sendiri ya. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Kata firman Tuhan ya. Aku tidak pernah meninggalkan kamu yatim piatu katanya. Jadi sebentar saja dia meninggalkan murid-muridnya. Ya. Jadi kalau saudara merasakan sendirian dalam perjalanan saudara, itu berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah dalam perjalanan kita. Tuhan Yesus saja yang sudah Tuhan, gitu ya, yang boleh dikatakan dia harusnya dari segi tubuh yang tidak berdosa atau daging yang tidak berdosa, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Bapaknya. Jadi dia tidak pernah sendirian. Makanya dia selalu mengatakan keadaan itu kepada murid-muridnya. Pengajaran-pengajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, katanya kan. Lalu anak tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri kalau dia tidak melihat Bapa melakukannya. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah sendirian. Dia sangat merasakan kehadiran roh Yahweh yang di dalam dia. Ya, atau Tuhan yang dia sebut Bapaknya itu. Dia merasakan. Jadi pada waktu dia hanya sesaat saja kan dia ditinggalkan. Dan itu pun ketika benar-benar dia melihat bahwa Tuhan itu benar-benar menyatu dengan dia sehingga dia tidak lihat di sorga gitu. Itu menjadi misteri bagi dia. Segala sesuatu Bapa ceritakan kepada dia kan. Dan dia disertai oleh Roh Kudus. Pekerjaan anak itu selalu didampingi oleh Roh Kudus. Dari sejak masa penciptaan. Jadi dia benar-benar merasakan penyertaan Bapaknya. Makanya dia sangat yakin mengatakan aku dan Bapa itu satu. Kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Nah, jadi apa yang membuat kita itu sendirian, merasa sendirian? Kitab Yesaya katakan,
ada dosa. Kan? Tetapi kan masalah dosa diselesaikan oleh Tuhan di kayu salib. Berarti saudara sekarang adalah bukan masalah itu yang paling apa ya, fatal. Bukan itu. Karena itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Kalau itu yang jadi masalah, maka kita akan terus minta ampun. Atau minta ampunnya jadi rutinitas. Makanya doa-doa orang-orang yang nggak mengenal Allah itu selalu pokoknya doa makan pun minta ampun dosanya gitu kan. Jadi tidak ada lagi nilainya. Jadi sudah jadi rutinitas. Pokoknya sudahlah, saya ini orang berdosa. Itulah yang membuat orang percaya makin lama makin lemah. Jadi saudara, saya katakan tadi saudara bahwa kepercayaan kita itu tidak sendirian. Karena kalau kepercayaan kita sendirian, wah nanti pekerjaan Tuhan tidak jadi dalam kita. Jadi saudara, yang benar adalah kita akan mengalami bergantian. Jadi saudara, pekerjaan rohnya atau lawatannya dalam hidup kita itu adalah untuk membangkitkan atau menolong kita bahwa Allah sangat mengasihi kita. Jadi kita mesti melihat ini. Dia sangat mengasihi kita. Jadi kasihnya itu lebih kuat daripada pelanggaran kita. Jadi kalaupun kita didisiplin oleh Tuhan, dihakimi oleh Tuhan, selalu tujuannya adalah dalam berbagai situasi untuk mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, ketika Tuhan meninggalkan orang Israel, ada tujuannya. Ketika Tuhan membiarkan kita karena pelanggaran kita, ada tujuannya. Dari sana kita belajar, saudara, ketika kita ditinggalkan oleh Tuhan. Pasti, saudara, kita ditinggalkan oleh Tuhan karena dia lihat di dalam diri kita ada pemberontakan. Ada kesalahan yang berulang-ulang mungkin. Kita udah diajarin, nggak ngerti juga, nggak mau juga. Ini loh, sudah dibilang kan? Nggak ngeh juga. Sudah. Dilepasin kita, dibiarin. Lalu waktu kita dibiarin, kita dengan jalan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, dengan rancangan-rancangan kita sendiri, akhirnya kita menemukan jalan buntu. Dan kita mulai menemukan kekosongan. Nggak enak seperti ini. Lalu kita datang lagi sama Tuhan. Nah, ketika kita datang sama Tuhan, saudara, dia itu langsung, saudara, hatinya itu meleleh. Hati Tuhan terhadap kita. Saudara, dia paling tidak mau melihat anak-anaknya menderita. Menderita sesuatu yang tidak perlu dialami. Jadi, tujuan penderitaan bukanlah membuat kita menderita. Tujuan penderitaan adalah supaya kita kembali kepada Dia. Jadi, hakikatnya Allah itu adalah untuk membawa kita kembali kepada Dia. Itulah kasihnya Allah. Jadi kita mesti melihat itu ya, sehingga kita tidak salah menilai Tuhan. Karena kalau kita sempat salah menilai Tuhan, kita akan mengalami murka yang lebih lagi gitu.
Jadi saudara, ada tingkatan-tingkatan dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita alami. Tujuannya adalah supaya kita mengerti sifat aslinya Tuhan. Atau bahasa lainnya wataknya, karakternya. Sehingga saudara, lewat pengenalan karakternya Tuhan ini atau wataknya Tuhan atau sifat sejatinya Tuhan itu gitu ya. Sehingga itu terpatri di dalam kita sehingga membuat kita ini saudara ada gentar. Jadi saudara, kita yang rusak ini ingin diperbaiki supaya kita memiliki karakter Tuhan yang kuat. Karakter Tuhan yang kuat itu adalah jujur. Karakter Tuhan yang kuat integritas. Tak ada kepalsuan di dalamnya. Karakter Tuhan yang kuat itu murni. Jadi saudara, dengan mengetahui ini saudara, lewat pengalaman-pengalaman kita ketika kita dihajar setiap hari gitu ya. Itu adalah menciptakan itu di dalam kita. Sehingga lahirlah di dalam hati kita satu kerinduan. Perhatikan ya kerjasamanya kita dengan Tuhan. Jadi saudara, dengan dia itu kita sambut kedatangannya dalam hidup kita, dengan kita menerima dia, jangan berprasangka atau berpikir bahwa kita ini sudah aman gitu loh, karena kita sudah menyambut kedatangan Tuhan. Kita cuman agak berbeda saja dengan yang lain. Namun kita yang menerima kedatangan Tuhan ini, menerima berarti kan begini, kita mulai melihat dia nyata di dalam kita. Jadi benar-benar saudara, jadi kalau saya katakan nyata, itu harus menjadi ini sama saudara. Harus benar-benar menggetarkan saudara. Ini kok, Bapak ini kok ngomong itu terus. Gitu. Jadi kalau saudara belum mengalaminya gitu ya, maka saudara itu akan terus diulang-ulang. Sampai nanti saudara, jadi ketika nanti kalau misalnya terjadi pemisahan, maka kita yang benar-benar misalnya kalau ada yang tersingkirkan lagi, itu benar-benar sesadar-sadarnya dia itu tahu dia disingkirkan. Itulah salah satu tujuannya. Jadi begitu kita makan terus kebenaran firman Tuhan ini, kita makan gitu ya, maka firman Tuhan yang ini sekarang bekerja menuntut kita. Menuntut kekudusan, menuntut ketulusan, menuntut kemurnian, menuntut harga. Saudara, selalu apa yang dia berikan kepada kita, kasih karunia, pengajaran, rahasia-rahasia, kalau kita tidak menghargai itu, maka kita tidak layak bagi dia. Kalau masih ada yang lain yang kita lebih utamakan daripada dia, ya sudah, kita akan tersingkirkan karena kita itu dikawal oleh firman Tuhan. Barang siapa mengasihi yang lain, mengutamakan yang lain, baik ayahnya, baik ibunya, baik istrinya, suaminya, lebih daripada aku, maka dia nggak layak bagiku. Ya tetap mungkin nanti, wah
di kehidupan yang akan datang, ya itu urusan nantilah. Namun untuk masuk di dalam pekerjaan Allah berikutnya, nggak bisa. Jadi saudara, sesudah proses setiap generasi dia ambil beberapa orang gitu ya. Dan di generasi kita ini saudara, kita boleh masih ada gitu ya. Maka kita ini masuk ke dalam satu kelompok orang-orang yang akan dia pakai untuk mendapatkan lagi generasi berikutnya. Polanya selalu begitu. Jadi kalau kita masih terus berulang-ulang, aduh kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Aduh rasanya gimana ya? Kok segitunya sih? Nah gitu ya. Kok yang lain enggak gitu kan? Nah, kalau berulang-ulang saudara mengucapkan kata-kata seperti itu namanya sungut-sungut. Jadi, suatu saat nanti Tuhan akan bilang, oh maksudmu kamu pengen gabung dengan mereka. Kamu nggak mau lagi di sini. Ya sudah, itu kan pilihanmu. Ya, jadi saudara, kita merasakan dia sampai terbentuk di dalam kita ini, saudara. Satu ucapan syukur gitu. Sehingga saudara, setiap hal yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, kita tidak anggap lagi sebagai malapetaka. Tetapi kita akan anggap sebagai satu kebahagiaan. Jadi saudara, pada satu saat tertentu, ketika kita diizinkan mengalami sesuatu penderitaan, sama seperti Petrus. Jadi ketika di akhir hidupnya, dia harus berhadapan dengan salib itu benar-benar dia langsung punya kesadaran. Inilah waktunya. Sehingga saudara, dia dianggap layak untuk menderita sebagai korban bagi dia. Jadi saudara kan itu kan di akhir hidupnya kan, dia mendapatkan itu. Sama seperti Paulus. Jadi dia mendapatkan satu pesan di dalam hatinya dan dia mengenal suara itu suara Tuhan. Bukan suara ambisinya lagi. Nah, saudara, itu butuh proses. Sehingga kita ini benar-benar yakin sekali dengan pilihan Tuhan atas hidup kita. Jadi bukan lagi karena, dia pilih kita dengan pewahyuan, misalnya anakku, engkau kukasihi, gitu kan? Atau kita dibawa ke surga. Bukan. Itu hal adikodrati. Hal supernatural. Tetapi ini adalah benar-benar kita mengalami suara Tuhan itu sangat kuat sekali. Jadi dia benar-benar seperti yang dikatakan firman Tuhan itu murni. Dia jelas. Dia bisa membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Saudara, rata-rata kan orang percaya itu kan gak yakin dengan keselamatannya. Percayalah. Sehingga mereka ikut dengan iman kebanyakan orang. Jadi yang mereka lihat selalu, hamba Tuhan itu kalau dia sudah punya ini, punya itu, bisa menyembuhkan orang, punya gereja besar, punya jemaat banyak, lalu mereka membuat, pastilah suaranya suara Tuhan. Sehingga tersesatlah banyak orang percaya itu.
Karena saudara, kedatangan Tuhan justru dalam kesederhanaan selalu. Dan dia pasti ditolak oleh dunia ini. Jadi kalau orang Kristen berusaha ingin diterima oleh dunia ini, pastilah sesat. Berusaha. Berusaha berbuat kebaikan untuk bangsa ini, memberikan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang baik. Pastilah saudara tidak akan ditolak oleh dunia ini. Makanya saudara, kalau saudara punya karunia buat mujizat, lalu saudara pergi kemana-mana buat mujizat, saudara nggak ditolak. Karena bagi mereka, ya sudah, yang penting saya sembuh. Sehingga perbuatan-perbuatan mujizat, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan sosial, tidak pernah ditolak oleh dunia ini. Perbuatan-perbuatan penyelamatan tidak pernah ditolak oleh dunia ini. Bahkan mereka akan dielu-elukan. Jadi saudara, ketika Tuhan datang dengan kesederhanaan, maka ditolak oleh dunia ini. Dunia membenci aku, katanya. Jadi saudara mesti melihat itu ya. Melihat hal ini. Nah, jadi saudara, ketika Tuhan datang, saudara, dia itu ketika dia proses kita. Saudara akan nanti merasakan saudara, dalam perjalanan ini, dalam perjalanan kehidupan saudara. Aduh, berat ya. Tetapi saudara, kalau saudara dengan pas mengalami keadaan seperti itu, lalu saudara tetap mengarahkan mata saudara kepada Tuhan. Tetap saudara menantikan dia. Tetap duduk diam menantikan perkataan-perkataannya. Maka kita akan diizinkan mengalami sedikit. Jadi kira-kira intensitasnya itu saudara makin lama makin dikurangi kan gitu. Sampai saudara kita itu tidak lagi diombang-ambingkan dengan hal-hal perasaan damai, perasaan senang, perasaan bahagia. Kita tidak jadi itu lagi ukurannya. Jadi sampai nanti dalam keadaan dan situasi apapun, kita tidak terpengaruh. Jadi saudara, tujuan daripada kita merasakan kita dikasih makan, kita makan bersama dengan dia, kita merasakan hidup, kita merasakan semangat, merasakan gairah. Supaya saudara, kita itu memiliki satu kesadaran. Jadi kita benar-benar bertumbuh di dalam kita. Di dalam dia. Membuat kita menjadi kokoh, menjadi teguh gitu. Itu sebabnya saya katakan saudara, ciri daripada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau mengalami kedatangan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi, maka kepercayaan kita itu benar-benar menjadi teguh. Jadi saudara sampai menemukan, jadi ketika nanti ada orang lain yang membicarakan tentang firman Tuhan, tentang pengalaman mereka, bla bla begini gitu ya, saudara pasti bisa membedakan nanti. Oh, dulu saya pernah mengalami seperti itu.
Ya. Jadi ketika kita mengalami kehadiran Tuhan yang nyata. Jadi sekali lagi ingat, kehadiran Tuhan yang nyata ini bukanlah masalah hal supranatural lagi. Bukan. Kita mesti agak lupakan dulu itu sedikit. Pewahyuan juga. Kan kalau pewahyuan itu kan langsung. Dan biasanya manusia jasmani kita nggak mengerti. Karena jauh, saudara, antara pewahyuan dengan pengertian kita manusia itu jauh. Tetapi itu adalah tahapan. Makanya kan Efesus 1 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Itu kan berarti kan didoakan. Oke? Lalu ketika dijawab sama Tuhan, diberikanlah jawaban doa. Berarti kan ada kalanya, saudara, ada kalanya orang itu tidak punya hikmat atau wahyu. Jadi, ada kalanya orang harus membangun rohnya, baru dia mendapatkan wahyu. Oke, itulah wahyu. Wahyu itu miliknya Allah. Nah, saudara, Tuhan bukan itu endingnya. Tetapi perjalanan rohani kita sampai kita mendapatkan pekerjaan berikutnya, yaitu Dia berinkarnasi di dalam kita. Sampai benar-benar kita itu secara natural sekali, biasa sekali gitu. Pengertian kita akan Allah itu sangat natural sekali. Disitulah baru prosesnya Allah itu berhasil di dalam kita. Jadi sampai kita tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kita akan memiliki, kita rela seperti Allah yang rela mengosongkan diri. Jadi karakter ini, saudara, makin lama makin kuat. Kan dia bilang, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil dari semua. Menjadi terendah dari semua. Kalau menjadi terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan bagi semua. Untuk itulah Tuhan Yesus rela mencuci kaki murid-muridnya. Dia yang adalah guru. Dia cuci kaki murid-muridnya. Nah, saudara, kita yang dipersiapkan ini, saudara, akan punya karakter persis seperti Tuhan itu. Karena Tuhan yang kayak seperti dibilang kemarin itu kayak mandornya kita gitu. Ya, ada di dalam kita Tuhan yang berinkarnasi tadi. Lalu kita memperhatikan arahan-arahan. Kalau kita merasa sok tahu, sok tahu itu gini, saudara, nggak lagi menunggu Tuhan. Ingat tadi, saudara, Tuhan itu waktu umur 12 tahun saja dia sudah sadar dia harus ada di rumah bapaknya. Dia harus mengurusi bisnis bapak umur 12 tahun. Dia direndam sampai umur 30 tahun. Ketika dia mulai pelayanannya, saudara, Alkitab kita mencatat pagi-pagi benar, dia selalu mencari wajah bapaknya. Itu bukan pura-pura. Nggak boleh pura-pura. Jadi benar-benar pada waktu itu, Yesus itu punya tubuh manusia. Sama, bedanya hanya itu belum pernah dikuasai oleh iblis. Namun dalam kasus kelemahan tubuh jasmani sama dengan kita gitu loh. Cuman dia itu belum kena racun gitu. Jadi saudara, posisi Yesus pada waktu itu harus benar-benar
bisa menanggung segala kelemahan kita. Godaan-godaan dalam hatinya, kehendak yang harus diselaraskan dengan kehendak Bapaknya. Harus seperti itu. Jadi dia membuat firman itu yang sudah jadi anak itu di sorga itu ketika masuk kepada dirinya Yesus itu, jadi dia benar-benar harus persis seperti ketika tanah liat Adam menerima nafasnya Allah. Persis seperti itu. Jadi benar-benar saudara, Yesus selama dia itu proses dia ditahbiskan itu, dan dia mengalami setiap hari menanti-nantikan Bapaknya. Ya, lebih kurang 3,5 tahun, sama seperti kita dalam proses penantian ini. Diizinkan untuk waktu itu, saudara. Seperti itu. Ingat ya, kita itu jadi prosesnya sekarang itu menurut firman Tuhan, kita sudah sama seperti Tuhan Yesus. Karena kan ceritanya kan kita sudah ditebus nih. Oke? Kan istilahnya dianggap kita seperti Adam yang pertama. Jadi di dalam kita sudah ada kemampuan. Kita nggak jauh lagi dengan Allah. Kalau Adam kan karena dia tertuduh terus lama-lama, keturunannya kan karena belum menerima pekerjaan Tuhan yang disalibkan di atas kayu salib. Maka orang-orang di luar Kristus nggak bisa sampai kepada Bapa. Ya, nah bedanya dengan kita sudah menerima itu dan itu sudah terjadi dalam kita. Sekarang adalah bagaimana dia datang kembali yang kedua untuk membuat benar-benar kita ini merdeka. Benar-benar saudara, tubuh daging kita ini benar-benar maut yang merajalela di dalamnya. Itu diselamatkan. Sampai puncaknya harusnya nanti benar-benar tubuh kita ini mengalami perubahan menjadi tubuh kemuliaan. Ya, harus benar-benar mengalami, itu puncaknya memang. Jadi kenapa kita seperti dibuat tentang pengangkatan itu seolah-olah dialihkan dulu perhatian kita dari pengangkatan supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa fokus kepada proses ini. Sekali-sekali saudara, dia akan memberikan meneguhkan janji-janjinya. Jadi waktu kita lagi dalam keadaan rasanya nggak ada tujuan yang akan kita capai, itu kan akan membuat kita ini menjadi down. Gitu. Tetapi suatu saat dia akan jelaskan lagi apa tujuannya dia mengizinkan saudara mengalami proses yang panjang. Karena aku sudah siapkan tujuanmu itu seperti ini loh. Lihat nanti ya nak ya. Lihat nanti bahwa segala sesuatu yang menentang aku akan dihukum, harus dibinasakan. Jadi saudara, kita sedang dekat di masa di mana segala sesuatu yang menentang dia itu akan mendapatkan murkanya. Tapi ingat sekali lagi, saudara, dalam tahap sekarang ini saudara belum sampai harus menyatakan murka itu. Karena begini, karena ceritanya kalau saudara langsung menyamakan diri saudara dengan Tuhan, maka saudara tidak akan mengerti bahwa saudara itu masih menjadi proyek kerjanya Tuhan. Karena kan kita sedang dikuduskan ini. Kita proses ditahirkan. Kita proses dikuduskan.
Jadi saudara, kita mesti ingat, kita mesti disadarkan dengan posisi kita. Kita masih menjadi objek yang mau diselamatkan. Nah, jadi saudara, setiap kali dia memberikan anugerah kepada kita, pastilah saudara mendapatkan sesuatu kehidupan. Ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan. Nah, coba saudara perhatikan, coba timbang-timbang gitu, renungkan ya. Dalam perjalanan saudara, lihat. Apakah saudara mulai menemukan bahwa makin lama saudara makin murni? Dalam pikiran saudara, dalam perkataan saudara, coba dengerin, coba lihat. Bagaimana saudara memandang orang lain. Itu proses. Dan harusnya ya, karena saya mengalami hal yang sama, harusnya pastilah itu membuat kita awal-awal itu, saudara, pastilah kita ini, aduh, berat ya. Kita merasakan kehampaan, kita merasakan ketika kita itu sombong, ada kesombongan di dalamnya, lalu dia proses kita. Sampai kita mengalami kering. Tetapi saudara, dia akan perhatikan apa respon kita ketika mengalami kebosanan itu. Apa respon kita? Cari Tuhan enggak? Belajar mempercayai dia enggak? Di dalam satu keadaan yang kering, yang membosankan. Saudara, hal-hal itu benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Dan itulah nilai plus, saudara. Jadi saudara, kita mesti membuat diri kita ini layak diperjuangkan oleh Tuhan. Wes. Kalau dengan dia sudah menyatakan diri berulang-ulang, masih enggak mengerti juga kita. Capek juga ya ngurusin kamu. Jadi, buatlah diri saudara itu pantas untuk diperjuangkan oleh Tuhan. Itu tadi saudara prosesnya ya. Jadi saudara, selama hari-hari ini saudara, hari-hari yang sudah lalui tiap hari, seperti saya katakan, pagi-pagi, ketika malam hari, apa yang ada di pikiran saudara? Percayakah saudara kalau Tuhan memang hadir tiap pagi? Percayakah saudara setiap kali saudara ketika saudara sendirian, saudara punya waktu sendirian, saudara merenungkan Tuhan? Hati saudara ada di mana? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Lewat lagi Senin. Saudara, kalau saudara melakukannya hati-hati, maka saudara pasti menemukan upah, mendapatkan upah. Upahnya adalah dirinya sendiri. Dan apabila saudara minta sesuatu, yang pasti saudara akan minta itu yang berhubungan dengan Tuhan pasti. Nggak usah lagi terlalu, itu sudah istilahnya, kalau kita mengharapkan materi gitu ya, udah itu harusnya sudah lewat lah. Jadi pada posisi sekarang memang benar-benar harus kita memperhatikan jeli.
Memperhatikan. Nah, jadi ketika dia melihat hati kita seperti itu, saudara tidak akan pernah mengalami namanya ditinggalkan oleh Bapa. Seperti yang saya katakan tadi. Aku tidak membiarkan kamu menjadi yatim piatu. Sehingga saudara akan ada satu keyakinan di dalam diri saudara. Ketika saudara memilih, apalagi misalnya dengan sekarang ya, dengarkan berita-berita, saudara pasti akan takut. Enggak, karena hidup dalam saudara itu kuat sekali. Nah, kalau saudara takut, berita ini, berita itu, wow, nanti bagaimana kalau diperketat? Saudara, orang yang punya hidup persekutuan dengan Allah, ada buktinya. Nggak ada ketakutan. Nggak ada kekhawatiran sama sekali. Jadi saudara, rajin-rajinlah dalam proses penantian ini memperhatikan bagaimana keadaan saudara. Hari ini misalnya, Senin ini, gitu kan. Saudara coba ingat-ingat ya, jadi malam-malam itu saudara ingat-ingat. Rajin-rajinlah menanyakan kondisi hati saudara. Jujur sama Tuhan. Jangan begini, iman-imannya Tuhan ada sama aku. Bukan begitu, itu nanti kepercayaan saudara itu nggak terbangun gitu loh. Nanti saudara sama dengan mereka yang di luar sana. Nanti saudara akan ikut dengan mereka. Rajin-rajin perhatikan. Ada takut gitu misalnya kan. Khawatir gitu. Ini kenapa ya Tuhan? Lalu saudara merasakan kering. Nggak ada gairah gitu. Nggak ada semangat. Kayak loyo gitu. Di setiap ketika saudara baru bangun, ketika kerja, ketika diperhadapkan dengan teman sekerja, perkataan mereka, ketika saudara membaca berita, melihat sosial media, saudara scroll Facebook saudara, scroll YouTube saudara, WhatsApp, perhatikan. Saudara, ketika saudara sering-sering menanyakan Tuhan dalam keadaan itu nilai plus bagi saudara. Berarti saudara serius dalam pelajaran ini. Sehingga nanti saudara, di endingnya, saudara akan bisa dibawa masuk ke dalam satu zaman yang baru itu. Sekali lagi saya mau katakan sama saudara, sekarang semua sedang disingkapkan. Nggak ada yang tersembunyi. Semua saudara, segala kejahatan, segala niat-niat orang, sekarang itu memang itu terbuka semua. Tidak ada yang tersembunyi. Tak ada. Karena gini saudara. Karena jadi mereka ini demi, jadi setiap orang ini ya, setiap manusia, setiap bangsa, setiap kelompok tertentu, mereka ini harus menunjukkan dirinya ini punya sesuatu supaya tidak dibodoh-bodohi. Tetapi tahukah saudara, dengan itulah ketahuan nanti dan terciptalah satu pemerintahan baru. Jadi benar-benar saudara, nanti seluruh dunia ini bersatu melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sama-sama. Jadi semua mereka itu akan mengandalkan apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada mereka.
ilmu mereka. Akan ketahuan nanti semuanya, saudara. Bermuara kemana akan ketahuan. Dan tahukah saudara, itu adalah bencana. Sekarang saudara, semua orang sedang berusaha mempertahankan sumber daya alamnya. Mempertahankan demi nanti mereka itu bisa survive. Jadi berlomba-lomba menunjukkan kekuatannya. Tetapi saudara, akan nanti ada satu keadaan di mana akhirnya saling berperang satu dengan yang lain. Perang yang kita hadapi di depan bukan lagi perang pakai senjata gitu. Tapi kalau memang terdesak, nanti hukum perang tidak ada lagi. Saudara tahukah saudara apa yang membuat sekarang itu saudara tidak terjadi kematian yang sangat banyak sekali? Karena ada namanya hukum perang, yaitu tidak bisa membunuh rakyat sipil. Itu namanya ada hukum perang. Jadi sekalipun misalnya negara itu wow kayak nggak mengenal Tuhan, tapi tetap mereka tunduk kepada yang namanya hukum perang. Entah kenapa. Jadi saudara percayalah ada kedaulatan Tuhan di sini. Tetapi saudara akan ada satu masa di mana benar-benar saudara diambil itu damai sejahtera itu. Disitulah mereka akan saling menghancurkan. Tetapi akan ada satu kelompok yang dilindungi dari hari pencobaan yang akan melanda kepada seluruh dunia. Lihat sekarang saudara. Tahukah saudara? Sekarang kan nampaknya kan sepertinya kan kasus itu kayak melandai sekarang kan? Tapi tahukah saudara? Semua orang tahu bahwa cepat atau lambat kasus ini akan menaik lagi. Semua orang tahu. Karena sudah terbongkar dengan jelas. Semua orang tahu. Dengan munculnya varian baru, sudah diumumkan 5 varian baru. Dan mereka sudah mulai mengatakan di negara ini muncul kasus ini, berapa ini kasus, berapa ini kasus. Mereka sudah mulai. Karena tujuannya memang demikian. Begitu mereka umumkan, jadi begitu terjadi, nah, kami sudah beritahukan, sudah prediksi. Sama seperti Badan Meteorologi kan? Jadi demi supaya, jadi begitu misalnya terjadi apa ya, kalau waktu-waktu kemarin kan, sering kecolongan kan, Badan Meteorologi kan? Ketika dikatakan tiba-tiba terjadi ini kan, lalu tiba-tiba beredar WhatsApp, oh akan terjadi tsunami katanya. Ini menimbulkan tsunami, wah itu gempar semua gitu. Lalu barulah Badan Meteorologi mengeluarkan itu hoax semua, kan gitu kan? Baru diberitakanlah bahwa tidak. Tapi lama kelamaan saudara, mereka itu lebih dini. Nah, kasusnya sama seperti itu. Ya. Jadi sekarang mereka jadi demi nanti itu terjadi, mereka sudah mengatakan begini.
Kami sudah temukan kasus di negara ini. Oh, nggak kelihatan kok. Tetapi karena yang mengumumkan itu adalah badan resmi, maka orang akan percaya. Dan begitu orang percaya, maka mereka dengan bebas menyatakan itu atau menjadikan itu. Lihat itu. Artinya mereka menghalalkan tindakan mereka yang menyebarkan virus itu. Wow. Haleluya. Kita boleh ini sebentar ya. Kayaknya bisa mimpin satu lagu. Sebentar ya. Lagu apa? Salah. Tes.
puji Tuhan, kita lanjutkan kembali ya. Nah, saudara ini perlu kita bergantian ya, Tuhan menjelaskan tentang tujuannya, apa yang akan kita hadapi di depan. Namun saudara, sembari kita itu melihat prosesnya untuk mencapai kita sampai di situ. Ya. Jadi proses ini sangat penting sekali. Ya. Prosesnya untuk kita sampai di situ. Namun karena proses ini cukup melelahkan, karena kita mesti teliti, karena dia itu sempurna. Bapak itu sempurna. Dia mengharapkan kita itu menjadi sempurna, sesempurna dia. Jadi ini proyek yang sangat serius sekali. Kalau saudara pernah mengikuti satu proses sekolah di dunia ini yang sangat serius gitu ya. Misalnya ada sekarang ini misalnya sekolah SMA 3 tahun itu bisa dikejar 2 tahun gitu. Nah, kira-kira seperti itu saudara. Ya, jadi prosesnya mesti sangat serius sekali. Jadi kita mesti berbeda sekali. Jadi pasukan ini saudara ini disiapkan gitu. Dan akan bergabung nanti dengan pasukan yang dari sorga yang sudah dikuduskan, yang sudah masuk, yaitu yang orang-orang kudus yang sudah disempurnakan di dalam kitab Ibrani ya. Jadi ini nanti gabungan gitu. Jadi gabungan dari setiap generasi pasukan di akhir zaman ini. Jadi setiap generasi itu terpilih. Beberapa ribu orang mungkin ya di dalam setiap generasi. Terpilih. Sampai nanti kita itu dijoinkan gitu. Jadi pertemuan di udara itu saudara itu join gitu sebetulnya. Ya. Jadi setelah itu baru turun. Nah, ini proses rahasia. Tapi saudara, kita ini kan secara natural. Bukan seperti yang dulu ketika kita di di RTM dulu, kita itu seperti gini, kita mengalami peristiwa-peristiwa roh, alam roh. Tidak sedikit di antara mereka yang mengalami pergi di alam roh sama-sama, mereka mengalami sampai itu. Ini bukan hanya di RTM saya dengarkan ya. Saya sudah mendengarkan dari buku-buku rohani yang saya baca. Ya, jadi ada beberapa hamba Tuhan di tempat yang berbeda, mereka itu mengalami persis pengalaman yang sama di ruang sidang ilahi. Ketika Tuhan mau memutuskan apa yang akan terjadi di satu bangsa gitu. Jadi kalau dengar ceritanya saya yakin itu benar gitu. Karena berikutnya ketika kita ngalami di RTM, kita ngalami juga hal-hal yang seperti itu. Ya, kita mengalami hal-hal yang bagaimana orang dibawa kemana gitu, itu bukan itu beneran. Ya, itu beneran terjadi. Namun sekarang ini saudara, kita itu mengalami di mana kita itu dibawa mengalami secara natural. Mengalami Tuhan itu natural. Oke? Tapi bukan berarti jadi kita itu tidak mengerti alam roh, bukan. Karena kita sudah lewat pelajaran itu, lewat pelajaran alam roh itu. Jadi sekarang kita prosesnya adalah bagaimana kita yang tadinya itu kan kesetaraan dengan Allah. Allah itu kan alam roh. Ya. Makanya dikatakan menyembahnya dalam roh dan kebenaran katanya. Oke? Nah, jadi sekarang ini saudara kita mengalami prosesnya, jadi benar-benar apa yang diharapkan oleh Tuhan ketika menciptakan manusia. Saudara, benar-benar Allah punya tujuan terhadap manusia materi. Ya.
Jangan anggap rendah manusia materi kita ini. Karena manusia materi kita inilah untuk menceritakan tentang apa yang tidak kelihatan. Ya, saudara mesti harus punya pegang ini. Pegang satu kebenaran ini. Jadi jangan menganggap diri saudara nggak ngeroh lagi, enggak. Itu adalah proses perjalanan kita. Ya. Jadi jangan menganggap lupa dong yang kemarin-kemarin itu hal. Enggak, bukan begitu, saudara. Justru kita lewat lewat satu pelajaran itu gitu. Itu namanya proyek pekerjaan Allah dalam hidup kita. Pengelolaan Allah. Saudara mesti perhatikan itu, mesti lihat. Sehingga saudara, dia yang di dalam saudara yang berinkarnasi itu saudara, kenapa dia berinkarnasi? Kenapa dia dikatakan istilahnya berinkarnasi itu? Menjadi manusia lagi. Supaya begini saudara. Supaya kita yang menerima pekerjaan Tuhan yang inkarnasi ini, kita ini tertolong tidak menjadi sombong. Karena kalau kita menjadi sombong, maka akan sulit lagi bagi Tuhan. Karena kan pastikan yang namanya sombong itu langsung dibenci oleh Tuhan. Ketahuan langsung soalnya. Jadi saudara, dengan dia berinkarnasi, jadi dia pakai tubuh yang berinkarnasi itu, menyatakan dirinya di dalam kita. Jadi seolah-olah kita ini ya biasa saja gitu. Biasa enggak seperti kemarin gitu loh, mengalami pekerjaan-pekerjaan roh. Jadi perkasa gitu. Bukan. Biasa. Natural. Namun di dalam kenaturalan ini kita dilatih untuk benar-benar yakin sekali bahwa memang Tuhan menjelma di dalam kita. Sampai benar-benar kita ini benar-benar menyatu dengan Allah itu gitu. Ya, menyatu dengan Dia. Sehingga saudara, jadi akan ada tesnya nanti seperti yang dialami oleh Tuhan. Jadi Tuhan seperti antara kehendak Dia dengan kehendak Bapaknya kan berbenturan, seperti mau mati rasanya. Masa dia takut dengan kematian? Orang dia bilang akulah kebangkitan dan hidup kok. Dia sudah melihat kok bagaimana dia nggak pernah dia dilindungi senantiasa kan? Coba perhatikan. Ada nggak dia mengalami bagaimana dia mau dilempari? Enggak. Bahkan ketika dia mau membagikan Lazarus, sebetulnya kan orang-orang di sana kan sudah mau melempari dia kan sebelumnya kan? Makanya ketika dia mau pergi ke sana, murid-muridnya bilang, "Oh, apa engkau nggak ingat Tuhan, kamu mau dilempari dulu di sana?" Sudah, ayo kita ke sana katanya. Lalu Thomas bilang, "Ayo kita pergi menderita bersama dia, mati bersama dengan dia." Itu sebabnya. Jadi saudara, dia benar-benar tahu. Dan dia benar-benar dilindungi. Tetapi satu masa itu, dia mengalami ketika dia mau naik ke atas kayu salib itu, saudara. Itu adalah satu pengalaman yang belum pernah, dia nggak, istilahnya pelajaran itu belum pernah didengar sebelumnya dari bapaknya. Jadi saudara, itu bisa kita jelaskan ketika kita diizinkan mengalami ketakutan seperti itu, perasaan kehampaan, rasanya Tuhan tak tahu di mana. Atau satu perasaan di mana keinginan kita sangat kuat sekali. Sampai-sampai kita berpikir itu keinginan Tuhan. Ya, sampai kita berpikir itu keinginan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kan sampai dia itu berpeluh, sampai dikatakan keringatnya itu bercucuran seperti darah katanya kan, pecah pembuluh darah kalau orang-orang ini mengatakan demikian. Para peneliti mengatakan demikian. Berarti ada satu pergulatan. Nah,
Tetapi bagi kita, saudara, itu takarannya itu berbeda-beda. Kita pasti diizinkan mengalami itu. Sampai nanti begini, saudara. Sampai satu tingkat tertentu, kita akan melihat bagaimana sampai benar-benar kita menemukan ada satu kebahagiaan ketika kita menderita. Jadi bukan karena ambisi kita ingin menderita bagi Kristus, tetapi karena pekerjaan Dia di dalam kita, sehingga benar-benar kita juga merasakan. Jadi keinginan yang di dalam kita itu adalah hasil kerjasama daripada yang Tuhan kerjakan di dalam kita. Namun karena kita sudah ditaklukkan oleh Dia, maka kita memilih untuk tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Nah, saudara nanti akan mengerti bagaimana perasaan Petrus ketika ditanya Tuhan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Saudara akan mengerti perasaan Petrus pada waktu itu. Dan saudara juga akan tahu bagaimana perasaan Tuhan ketika mengatakan pernyataan ini. Saudara akan mengerti tingkatannya. Makanya saya katakan sama saudara bahwa bukan lagi manusia yang mengajar saudara, bukan lagi pendeta. Bahkan saudara sendiri pun tidak tahu kok bisa saudara mengerti seperti itu. Di saat itulah saudara sadar itu Tuhan. Ketika saudara menemukan bahwa itu Tuhan, saudara akan mengerti arti bersujud di kaki Tuhan. Saudara akan mengerti namanya bagaimana duduk di kaki Tuhan. Saudara akan mengerti bagaimana caranya memandang Tuhan seperti hamba perempuan memandang kepada mata nyonyanya, seperti hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Dan saudara akan mengerti bagaimana dulu Tuhan tiap pagi benar, Dia menghampiri Bapaknya. Saudara akan ngerti itu, saudara. Jadi saudara akan mengerti bagaimana Yesus itu, bagaimana Dia benar-benar manusia dan berdoa kepada Allah. Saudara akan lihat terjadi pemisahan itu. Tetapi saudara nanti suatu saat mengerti kenapa Tuhan bilang bahwa aku dan Bapa satu. Saudara akan ngerti dengan sendirinya lewat pengalaman yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan mengerti. Nah, itulah proses yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita dalam penanti-nantian ini, saudara. Jadi ada tujuannya. Jadi perhatikan nanti, saudara. Semua yang melakukan ketidakadilan, semua akan mendapatkan hukuman. Semua yang berontak terhadap Dia, tidak mau mengakui kedaulatannya Tuhan yang tidak kelihatan itu, akan mendapatkan hukuman yang setimpal kebinasaan. Tetapi bumi ini, saudara, yang sudah dikuduskan ini sampai tidak layak bagi mereka untuk ada di sini. Jadi benar-benar nanti, saudara, langit baru dan bumi baru. Saudara tidak menemukan panas teriknya matahari, tidak akan menemukan lagi nanti banjir atau apa. Benar-benar bumi ini kembali seperti semula, menghasilkan sesuatu. Jadi saudara, segala sesuatu itu menjadi hidup. Segala air mata, segala penindasan, segala tekanan-tekanan, segala perbudakan-perbudakan,
Itu tidak ada lagi yang namanya di langit baru dan bumi baru ini. Yang ada adalah orang-orang yang punya kemurnian, punya ketulusan, punya kasih. Jadi saudara, atmosfernya bumi ini adalah kasih. Matahari tidak akan menyengat lagi. Jadi akan ada satu suhu. Saudara mulai bayangkan ya. Mulai bayangkan sedikit tentang kehidupan yang akan datang. Supaya saudara ini beroleh penghiburan. Jadi jangan lagi menginginkan penghiburan dari dunia ini. Tetapi penghiburan dari Tuhan. Saudara baca nanti Alkitab saudara. Tentang langit baru, bumi baru. Tentang kerajaan 1000 tahun. Tentang janji-janji yang ada ditulis. Bagaimana dikatakan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Itu gambaran saudara. Dan kita menikmati semua itu, saudara. Di dalam kehidupan yang akan datang ini, saudara. Jadi, saudara, jangan berharap banyak lagi terhadap. Jadi, kalau semua sekarang, saudara, orang masih ingin menyelamatkan dunia ini, saudara. Nah, jangan pautkan hati saudara di sana. Ketika mereka sedang mengancam, ketika mereka sedang buat peraturan apapun yang berat, ketahuilah, saudara. Semua itu bisa berubah. Ya. Jangan saudara dikotori dengan intimidasi-intimidasi dunia ini. Jangan pernah gentar sedikit pun dengan intimidasi dunia ini. Kalau saudara gentar, saudara duduk di kaki Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu ini enggak betul. Tapi ternyata aku merasakan kegentaran itu, Tuhan. Tuhan, aku percaya di dalam Engkau ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di dalam aku. Sampai saudara menemukan dia, dan dengan sendirinya, saudara tidak gentar lagi. Saudara, Tuhan itu hari-hari ini harus menjadi semakin nyata dalam saudara. Tahu saudara kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego berani mengatakan seperti itu? Sekalipun Allah yang kusembah tidak mau menolong kami, sekali-kali aku tidak menyembah. Ada sesuatu yang terbangun di dalam dirinya sejak mudanya. Demikian juga Daniel. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dia berani tidak menajiskan tubuhnya dengan makanan santapan raja. Padahal saudara, harusnya saudara, dia kan anak buangan. Dia nggak tahu di mana orang tuanya. Pahit saudara itu sebetulnya hidupnya. Tetapi di dalam kepahitan hidupnya itu, ketika dia menjadi buangan, dia merasakan sesuatu, ada pribadi yang lain. Yang ketika dia setiap hari berdoa, menghadap wajahnya ke Yerusalem, saudara. Dia merasakan sesuatu yang membimbing dia, yang menuntun dia. Seperti yang menuntun Abraham, nenek moyangnya. Dia tahu itu, saudara. Dan itulah yang membuat dia rohnya luar biasa. Jadi ketika dia dites itu, saudara, sedikit pun dia tidak mengalami keraguan. Tahukah saudara? Yang kita alami di depan kita ini, saudara, karena memang dunia ini sedang bergejolak. Jadi sedang dibakar, saudara. Jadi semua kekotoran-kemotoran mereka, niat-niat mereka, semua sekarang blow up keluar. Jadi saudara, ketika diperhadapkan kepada saudara, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Temukanlah kekuatan saudara setiap hari
Setiap kali saudara duduk diam di kaki Tuhan. Kapan saudara mendapatkan kekuatan itu? Ketika saudara serius menghargai kehadiran Tuhan setiap hari dalam hidup saudara. Ketika saudara serius memperhatikan dia, memandang wajahnya, maka saudara tidak kehilangan upah saudara. Saudara tidak pernah dibiarkan menghadapi semua. Saudara mesti perhatikan itu saudara. Saudara enggak pernah sendirian. Ketika saudara harus menjawab dengan mulut saudara, ingat sekali lagi, Roh Kudus yang di dalam saudara lah yang akan berbicara. Jadi jangan takut sedikit pun. Tetapi untuk tidak takut seperti itu saudara mesti belajar menghargai Tuhan. Belajar menghormati Tuhan. Belajar saudara rela diizinkan hal-hal kekotoran-kekotoran, kenajisan-kenajisan. Itu saudara buka di hadapan Tuhan. Ngomongin itu Tuhan, kepada Tuhan. Lalu minta kepada dia, Tuhan, Engkau lihat sendiri hidup. Kalau dengan kekuatanku kan aku kan nggak bisa kan Tuhan. Engkau sudah lihat. Tetapi aku percaya Engkau tinggal di dalam aku. Silakan Tuhan. Saudara, dia tidak pernah membuat supaya kita itu merasa kuat. Bukan. Tetapi saudara, ada satu perasaan yang sedang dikerjakan di dalam kita, bahwa kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri. Itulah yang dialami oleh Paulus. Aku ini, harta yang kupunyai itu ada dalam bejana tanah liat. Supaya aku sadar bahwa kekuatan yang dari dalam diriku bukan berasal dari diri. Saudara, pada saat seperti itu, seorang hamba Tuhan yang sedang mengalami Tuhan tidak akan melihat bagaimana manusia memuji dia. Itu adalah satu perlindungan bagi kita semua. Dan saudara, pekerjaan itu membuat kita, walaupun kita itu orang pilihan sama seperti Yesus adalah anak Allah, namun dia telah belajar menjadi taat. Sampai mati di kayu salib. Saudara, orang-orang ini tidak akan pernah mundur dari Tuhan. Saudara, untuk seperti itulah saudara dilatih. Saudara, ketika dia berikan tubuhnya menjadi makanan bagi saudara, itu makanan yang sangat kita butuhkan, yang tidak dikenal oleh banyak orang, termasuk hamba Tuhan yang terkenal sekalipun, dia nggak kenal makanan ini. Makanya Tuhan katakan, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Dan makanan yang tidak dikenal oleh orang banyak ini, itulah yang dia berikan kepada saudara. Tapi tahukah saudara? Tidak ada makan siang gratis. Tahu maksudnya? Ada satu tujuan yang dia harapkan ketika dia investasi dalam hidup saudara. Dia investasikan dirinya sendiri di dalam saudara. Dia tanamkan modal di dalam saudara. Dirinya sendiri. Itulah emas yang telah dimurnikan. Dan sekalian dia berikan saudara minyak untuk melumas. Lalu dia berikan pakaian. Semua itu berbicara mengenai dia. Ya. Karena semua dari dia, oleh dia, bagi dia.
Tetapi saudara, bukan berarti kita jadi pasif seperti yang saya katakan. Tetapi ada bagian kita, jadi kerjasama kita. Jadi natural kita mengalami seperti tak ada Tuhan. Tetapi saudara, keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita ambil, perkataan yang kita ucapkan akan menunjukkan apakah benar-benar kita mengakui Tuhan dalam segala jalan kita. Dalam segala perbuatan kita. Dalam segala perkataan kita. Ketika kita berpikir, ketika kita merasa, ketika kita khawatir, ketika kita takut, kenali saudara diri saudara. Saudara, satu tingkat ketergantungan dengan Tuhan itu sedang diciptakan di dalam saudara. Itulah proses penaklukan namanya. Saudara ditaklukkan sampai saudara pun menaklukkan diri saudara. Wow, saudara. Perjalanan yang kita lalui, saudara. Perhatikan baik-baik. Tuhan serius dengan saudara. Jadi apapun nanti yang saudara hadapi dalam perjalanan ke depan, saudara sudah mengerti tujuan saudara. Dan saudara akan melihat bagaimana jerih lelah saudara dalam mengikut Dia. Engkau tidak kehilangan upah. Tuhan memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Dan upahnya tidak ada lain, adalah dirinya sendiri. Wow. Ini saudara, hargai Tuhan dalam hal ini. Hargai anugerah Tuhan. Mari perbaiki sikap saudara setiap hari ada di hadapan Tuhan. Ketika saudara bekerja, perhatikan saudara. Saudara bekerja seperti untuk Tuhan. Ketika saudara menjawab orang lain, perhatikan saudara. Keputusan yang saudara ambil dari hari ke hari itu merupakan penyembahan di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya hari-hari yang terus kita lewati menjadi hari-hari yang memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nggak ada sumut-sumut di dalamnya, tapi ucapan syukur. Sehingga dalam pertemuan-pertemuan kita, saudara, kita mengungkapkan, mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Hal apapun, saudara, dalam hidup kita. Dan kita akan melihat kehidupan di zaman yang baru. Kita diizinkan mencicipi sekalipun kita belum ada di sana yang sejatinya. Tetapi saudara, hari-hari ini pun kita sudah menikmati sorga di tempat ini. Di rumah tangga saudara, di pekerjaan saudara. Baik saudara, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sampai ketemu besok pagi ya jam 4:30 dengan semangat yang baru. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Engkau sudah menolong kami semua. Engkau sudah membawa kami semua semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, malam hari ini juga kami boleh beristirahat dalam hadirat-Mu. Kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang segar. Kembali memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-pernyataan-Mu hari-hari, perkataan-perkataan-Mu. Itu sangat menolong kami. Sangat menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Bagimulah seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik.